Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, bunda-bunda semuanya. Saya ulangi, Selamat malam, Mas. ya. Apa kalau suara saya aman? Semoga aman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam semuanya, bunda-bunda dari Aceh sampai Papua. Perkenalkan, bunda dan teman-teman semua. Nama saya Mas Randy Himansyah, atau biasa dosen panggilnya Mas Randy atau Mas Ren. Ya, panggil saja Randy Himansyah ya, atau apapun panggilan kalian kepada saya. Semoga sebentar, saya rename dulu. Oke, sudah. Ya, ini nama saya ada di sini ya, Bunda dan teman-teman. Saya salah satu tim dari Mahakarya Citra Utama. Saya adalah pengembang atau biasa disebut General Manager, di mana Mahakarya Citra Utama ini adalah sebuah lembaga ibu-ibu, teman-teman dosen ya, berkumpul untuk berkarya, berkreativitas, kemudian meningkatkan referensi-referensi dalam kebidanan, kemudian juga melakukan pengabdian masyarakat. Jadi Mahakarya Citra Utama itu adalah lembaganya ya secara nasional. Kemudian banyak bunda-bunda dan mahasiswi-mahasiswi yang sudah bergabung untuk membahas materi perkuliahan, kemudian mendapatkan referensi-referensi terbaru seputar kebidanan, dan yang terakhir adalah membahas soal-soal uji kompetensi. Dan pada kesempatan malam hari ini, saya bersama Bu Novita akan menemani malam hari kalian, weekend panjang, namun gak usah khawatir, karena ini adalah ilmu yang kalian dapatkan. Jadi, karena sebelum mulai, silakan di-share ke teman-teman kalian, ya Bun. Baik, langsung saja, Bu Novita, apa kabarnya Bu? Luar biasa, Mas Randy. Luar biasa. Selamat malam. Di mana Terima Bu saat ini? kasih. Di rumah atau di kampus? Sedang di kampus, Mas. Iya, saya melihat. Kebetulan kita juga tinggal di komplek. Oh iya iya iya. Saya melihat arsitektur-arsitektur kampus ya Bu ya. Ya, Bunda dan teman-teman, saya memang lumayan secara umum dekat dengan Bu Novita dan teman-teman dosen di Inkes, ya, Medisra ataupun DHDT. Jadi sudah seharusnya tidak asing lagi ya kalau bunda-bunda yang mengikuti kegiatan bimbingan pasti sering bertemu dengan dosen-dosen yang berasal dari Medan. Oke, baik, Bu Novita, tanpa berlama-lama, waktu dan tempat saya persilakan, Bu. Oke, baik, Mas. Izin saya share dulu untuk PowerPoint-nya. Bunda dan teman-teman, suara kami aman. Coba diramaikan kolom chat. Apakah suaranya stabil? Saya hanya takut bunda-bunda yang mendengarkan khususnya wilayah timur tidak stabil. Alhamdulillah aman, Kak. Baik, silakan Bu Novita. Oke, baik. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Di sini telah hadir ya Mas Randy dan bunda-bunda, adik-adik pejuang kompeten yang mana akan dilaksanakan kalau dari surat yang sudah beredar dari LPUK akan dilaksanakan di bulan Maret nantinya dan jadi Iya. sudah dekat waktu untuk mengikuti uji Hmm. kompetensi, maka sudah tepat ya saya melihat ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini berjumlah 630-an adalah bunda-bunda yang cerdas ya dan luar biasa semangat untuk bisa meraih kompeten, meraih gelar profesi bidannya sehingga nanti bisa didayagunakan di masyarakat. Sebelum saya masuk ke soal, izin Mas Randy, bunda-bunda saya perkenalkan diri. Nama saya Bidan Novita Berginting Munte, Sarjana Sains Terapan, Magister Kebidanan. Sehari-hari bekerja di Institut Kesehatan Medisra Lubuk Pakam, tepatnya di dekat dengan Bandara Kuala Namu Medan, ya. Dan saya sudah lama join di MCU karena saya melihat di sini adalah tempat perkumpulan orang-orang yang mau belajar, yang punya niat penuh untuk bisa
menjadi orang-orang yang sukses. Kita mencari adalah orang-orang yang kurang ya, yang kurang mampu untuk bisa fokus dan dari Sabang sampai Merauke untuk bisa sama-sama belajar khususnya ya bunda-bunda dan adik-adik di bidang kebidanan untuk menghadapi uji kompetensi. Nah, mungkin ini nomor kontak saya bisa dihubungi dan seperti yang disampaikan Mas Randy tadi, kita sudah sangat dekat ya, kita juga sudah banyak menciptakan karya buku oleh karena kebesaran dan kemurahan hati dari tim MCU ya, khususnya soal-soal hukum, buku-buku kebidanan, dan Mas Randy juga sudah pernah ya ke kampus kita ya, dan Deli Husada khususnya karena sama. Nah, jadi bunda-bunda yang berada di luar Ledisra dan Deli Husada, salam kenal, salam hangat dari saya. Di sini saya tidak untuk mengajari, tapi untuk sama-sama berbagi ilmu dan sharing. Seperti itu ya Mas Randy. Terima kasih untuk kata pembuka dari saya. Kita fokus, semangat, dan yakin pasti menjadi kompeten untuk periode uji kompetensi berikutnya. Terima kasih Mas Randy. Baik, terima kasih Ibu Novita, luar biasa ya. Ya, bunda-bunda dan teman-teman semuanya, seperti yang disampaikan, ya, pengumuman uji kompetensi sudah dilaksanakan ya, sudah keluar dari ayah saya sebutannya ya. Kalau di universitas ayah saya yang menandatangani adalah Pak Dr. Maspuri Mas Puri. MN ya. Saya sangat dekat ya, alhamdulillah karena memang punya hubungan mulai dari saya konsultasi dan lain sebagainya. Jadi saya sudah dapat ya. Kemarin ada Mas Faldi juga udah WhatsApp, ya saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Mas Puri. Kalau ibaratkan sebuah starting, ya MCU itu sudah dapat informasinya di awal bahwa sekian-sekian. Baik, langsung saja pada malam hari ini kita akan belajar sama-sama, Bunda dan teman-teman semuanya, terkait soal-soal uji kompetensi yang tentunya sudah disesuaikan dengan blueprint dan juga tinjauan-tinjauannya. Ya, jadi kalau kita membahas soal uji kompetensi itu ada tinjauan dan ada blueprintnya masing-masing. Nah, kita harus kuasai Bunda dan semuanya. Kita nggak bisa sembarang mengerjakan A, B, C, D, E atau hitung kancing, nggak bisa. Karena uji kompetensi adalah analisa kita terhadap soal kasus dan pemahaman kita terhadap soal. Oleh karena itu yang diperlukan adalah pengalaman. Dan malam ini alhamdulillah kita diberikan kesempatan gratis ya. Saya nggak minta biaya apapun. Yang penting bunda-bunda sepakat untuk mengikuti sampai akhir. Baik Bu Novita, kita lanjut. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik. Kita mulai untuk soal nomor satu. Silahkan dibaca bunda-bunda adik-adik. Soal pertama, waktunya cukup 1 menit. Ya, tidak ada 2 menit, 3 menit ataupun berikutnya. 1 menit dari sekarang. Apakah peran bidan yang paling tepat pada kasus tersebut? Waktu bunda-bunda mengerjakan tersisa 20 detik dari sekarang. Silakan bagi yang mau menjawab siap-siap di kolom chat ya. Mohon untuk tidak mencoret-coret karena dapat mengganggu 700 peserta lainnya, Bun. 5, 4, 3, 2, 1. Bunda sekarang masuk ke dalam kolom chat. Saya buka kolom chatnya. Jawaban nomor 1
itu apa? Langsung saja, silakan. Wih, ayo Bunda, wajib menjawab. Karena di uji kompetensi kita nggak bisa soal itu di stop. Nggak bisa di stop, nggak boleh dilewatin. Wih, ini jawabannya beraneka ragam, Ibu. Benar Mas Randy. Gimana Semangat nih? ya. Semua wajib jawab kayaknya nih Mas. Ada 760-an nih. Sepertinya bisa 1K ini malam ini, seharusnya ya. Ini semuanya menjawab ada semua ini. B ada. Bervariasi ya Mas. Nggak apa-apa. Ini baru pemanasan. Paling banyak A. Oke, biar tidak kita bicara berdua aja ya Bu ya. Siapa yang mau menjelaskan kenapa jawabannya bisa A? Raise hand, sebutkan nama dan kampusnya. Ayo, biar dikenal. Raise hand, raise hand. Kenapa jawabannya A? Ini Ibu siapa? Ada? Intan. Mana? Oh, Ibu Intan. Ibu Intan monggo Bu. Dari kampus apa Bu? Ibu Intan, dinyalakan Bu. Halo Bu, Ya Mas, selamat malam Mas. malam. Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Intan Rahyuni dari kampus Tikes Bakti Pertiwi Indonesia Mas. Wih, Bu Kursi, silakan. Izin menjawab ya Mas, maaf kalau misalnya salah ya Bu. Enggak apa-apa, Ya enggak Bu apa-apa. Intan. Jawaban saya tadi peneliti, karena di kasus kan bidan mengidentifikasi suatu masalah. Nah, didapatkan masalahnya itu 47% ibu hamil mengalami anemia. Di sini juga bidan tersebut melibatkan masyarakat untuk memanfaatkan sumber energi dan nutrisi untuk mengatasi anemia tersebut. Itu jawaban saya. Terima kasih. Keren. Baik. Terima Terima kasih Bu kasih, terima kasih Intan. Kak Intan. Izin terakhir, tadi jawabannya berarti apa? Meneliti kata Peneliti. Bu Intan Yang A. Mas. Selain peneliti, ada gak yang mau tunjuk tangan? Selain peneliti ya, Kak Itu Fizia Bu apa? Fitsia. Kak Fizia apa jawabannya Kak? Silakan. Saya A sama Mas. A peneliti Mas. Oke, dari kampus apa Kak? IS Asifa Kisaran. Oh, kisaran Asifa. Kenapa jawabannya A? Kan di sini kan dijelaskan kan hasil identifikasi Hmm, masalah terdapat 47% ibu hamil mengalami anemia hmm, karena kurang mengkonsumsi tablet zat besi. Berarti kan di hmm. sini kan sebagai kita sebagai bidan kan memang harus kita teliti Mas, Oke, teliti. Apa sih penyebabnya bisa ibu hamil itu anemia gitu loh, Mas. oke. Makasih ya, Mas. Keren, 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 keren. Makasih, Bu. Terima kasih Terima kembali kasih ya Bunda Fitsia. dari kisaran. Oke, cukup ya, cukup dua karena baru satu soal, belum belum kalau ibaratkan masakan belum matang ya. Tapi saya nggak tahu nih Bunda dan teman-teman ya, Bunda-bunda senior-senior saya tanpa mengurangi rasa hormat, saya nggak tahu jawabannya apa. Langsung saja, Bu Novita, jawabannya apa kira-kira? Silakan Bu. Oke, baik. Terima kasih Mas Randy. Jawaban yang paling tepat untuk soal nomor satu ini ya adalah ini dia. Pemberdaya bunda-bunda. Nah, Wih, kembali lagi tadi disampaikan ya apa peran ya kan? Apa peran bidan? Keywordnya yaitu bidan melibatkan masyarakat untuk memanfaatkan sumber energi dan nutrisi yang ada di desa. Nah, ini kata kunci di dalam soal. Ya, bunda-bunda. Kenapa kita pilih jawabannya peran sebagai pemberdaya? Karena pada peran sebagai pemberdaya, bidan melibatkan individu, keluarga, bisa di masyarakat juga dalam memecahkan permasalahan yang terjadi. Tadi sudah kita lihat anemia ya tinggi sekitar 40 sekian persen.
Jadi di sini bidan juga menggerakkan individu, keluarga, dan masyarakat berperan aktif dalam upaya pemeliharaan kesehatan sendiri, keluarga, ataupun masyarakat. Nah, untuk option yang lain ya, berikut juga kita bisa lihat macam-macam peran bidan di komunitas ya bunda-bunda. Ada sebagai pelaksana berarti sesuai dengan tupoksinya memberikan pelayanan kebidanan. Ada sebagai pengelola yaitu bidannya mengelola sendiri pelayanan yang dia lakukan. Ya, apakah itu di unit puskesmas, TPMB-nya sendiri, Polindes, dan Posyandu. Kalau sebagai peneliti seperti jawaban dari bunda-bunda, di sini bidan perlu mengkaji perkembangan kesehatan pasien, keluarga dan masyarakat. Ya, di sini secara sederhana, bidan dapat memberikan kesimpulan atau hipotesis, ya apa dugaan sementara dan hasil analisanya. Sehingga bila peran ini dilakukan oleh bidan, ia mengetahui secara cepat tentang permasalahan komuniti yang dilayani dan dapat pula dengan segera melaksanakan tindakan. Jadi dia ada dugaan sementaranya, dia punya hasil dan pembahasannya, dan bisa disimpulkan itu di dalam peneliti ini. Sedangkan tadi pemberdaya ini bidannya sudah langsung sampaikan nih, bisa diidentifikasi pengkajian ya. Oh, sekian persen, 43%. Maka bidan melibatkan individunya seperti itu. Kalau dia sebagai pembela klien dan advokat, ini sebagai penasihat ya bunda-bunda, yang mana kegiatannya memberikan informasi dan sokongan kepada seseorang sehingga mampu membuat keputusan yang terbaik. Selanjutnya ada sebagai kolaborator. Di sini kita kolaborasi dengan disiplin ilmu lain, ya baik lintas program maupun sektoral. Kalau di perencana, ya bidan melakukan bentuk perencanaan pelayanan kebidanan individu dan keluarga serta berpartisipasi dalam perencanaan program di masyarakat luas, yang mana ya suatu kebutuhan tertentu yang ada kaitannya dengan kesehatan. Berikut adalah pemaparannya bunda-bunda untuk menguatkan jawaban di nomor 1. Jadi jangan terkecoh di dalam soal, maka harus kita temukan dulu untuk keyword ataupun kata kuncinya. Selamat untuk bunda-bunda yang sudah tepat menjawab dan yang belum. Mari kita belajar dan fokus kembali. Sekian, saya kembalikan ke Mas Randy. Terima kasih. Keren. Keren banget ya Bunda. Sekarang saya nggak mau menentukan siapa yang salah siapa yang benar ya. Coba di kolom chat Bunda-Bunda semuanya serentak 800 bidan-bidan hebat yang 100% 2024 bakal kompeten. Kalau masuk ke dalam kolom chat siapa yang sudah paham soal nomor 1? Siapa yang sudah paham? Coba. Karena tujuan kegiatan ini bukan tentang siapa yang pinter, tapi siapa yang paling paham. Pada saat UKOM ketemu soal ini nggak bakal salah. Ayo. Saya, Kak Siti, Kak Dian, Kak Linda, Kak Fitri, saya doakan ya. Yang paham untuk soal pertama, itu sudah bisa memastikan bahwa kita punya bekal pada saat uji kompetensi. Benar sekali Mas Randy. Ya, karena dia di uji kompetensi ini ya, ini kalau saya kata sama Bu Novita, kalau cerita lumayan banyak ya bunda-bunda. Dosen itu dipaksa loh untuk menguasai tinjauan-tinjauan seperti recalling, kemudian membalik-balikan vignette, kemudian lead in mana yang mengunci. Wah, itu kalau kita bahas ya bunda, nanti kita bahas. Tapi nggak saat ini, mungkin besok ya. Lanjut, ini soal pertama, soal kedua saya pengen semuanya benar. Pengen semuanya benar. Amin. Ya. Langsung saja soal berikutnya. Bunda, fokus ke soal. Jangan ada yang main handphone, jangan ada yang cuek sana sini. Lihat layar handphonenya. Nomor 2, silakan. Wih, ini dia. Waktunya 1 menit dari sekarang tanpa basa-basi. 3, 2, 1. Apakah tindakan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Silakan.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunda, masuk ke dalam kolom chat. Saya pengen 850 bidan se-Indonesia menjawab. 3, 2, 1. Langsung. Wih, Bu Novita tuh. Saya nggak bakal buka chat, tapi saya rasa ini semuanya jawab. Karena apa yang kita pengenin ya atau yang kita inginkan itu dimulai dari cara kita menghargai setiap waktunya ya Bun ya. Kalau kita pengen Benar sekali, kompeten, Mas ya Randy. ikhtiarnya seperti ini. Semangat 865 ya. Wih, Ayo D. semangat. Ini paling D, paling banyak ini. Saya tandain ya Bunda. Bunda jangan dicoret-coret. Kalau sudah pencet jawaban, diemin aja handphonenya. Ya, ada D, ada C, ada A. Saya belum melihat E. Sebagai tanda saya menghormati Ada jawaban. Mas Ada E. E. B yang nggak ada ya berarti ya Bu. B nggak ada. Ada E. Bunda jangan asal jawab. Ayo cek lagi ya. Semangat Bunda. E, C, C. Ayo, siapa yang mau memberikan penjelasan? Ini ada Bu Paina. Bu Bu Paina, Paina. jawabannya apa Bunda? Silakan. Dari kampus apa Bun? Terima kasih. Saya akan mencoba. Saya Paina dari kampus UMS Cikarang, Mas. Salam Wih, kenal Bu Paina. Terima ya. kasih, Bunda. Selamat malam. Saya data fokus ini sudah keluar haid selama 16 hari itu sudah tidak wajar ya. Apalagi darah bergumpal. Jadi harus kita cari penyebab dari pendarahan tersebut. Kalau untuk yang lain itu bukan data fokus karena normal semua ya. Jadi kita menggarisbawahi pada keluhan haid yang lebih dari 16 hari dan bergumpal. Opsi saya D, melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Terima kasih, maaf jika salah. Terima kasih Bunda Paina. Siap, jawabannya D. Terima kasih. Kita lanjut, ada lagi selain jawabannya D ya, selain itu. Biar kita tukar sharing ya. Jadi kalau ketemu soal seperti ini, sudah tahu jawabannya apa ya. Ada lagi selain jawaban D yang punya jawaban berbeda? Nggak ada. Atau jangan-jangan gara-gara Bunda Paina menjelaskan, oh iya benar juga nih kata Bunda. Gitu ya. Ada, ayo. Kak Rafiatin Bunda Lamongan. Rifatin, Kak Lamongan. Rifatin Lamongan. Dari kampus apa Kak? Oke, terima kasih Kak. Baik, untuk pertanyaan kali ini adalah apa tindakan bidan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut, di mana pasien ini adalah usia 18 tahun, kemudian keluhan haid lebih dari 16 hari, pembalutnya ganti 4 kali sehari dan bergumpal. Karena ini setting lokasinya adalah di TPMB, maka saya jawabnya adalah C, memberikan suplemen penambah darah terlebih dahulu, kemudian nanti dikaji, kalau memang seperti itu lagi, baru kita konsultasi dengan dokter SPOG. Terima kasih. Wih. Jawabannya adalah C. Oke, ini dari Oke, kampus. Bunda. Amin Bu, dari kampus mana? Dari kampus apa Bu? Ibu Rifatin? Lupa. Dari kampus apa Bu? Nggak dikenalkan kampusnya ya, padahal sudah jawab bagus ya. Ya wis, nggak apa-apa. Oke, sudah terjawab. Ada yang goyah nih. Oh, stiker Susada Jombang. Oke ya. Itu kalau tadi lihat video yang di awal itu ada ya kampusnya ya. Stiker Susada Jombang kerjasama dengan kampus Filipina. Baik, langsung saja Bu Novita, kita ada 2 jawaban dari bunda-bunda, dari Cikarang dan juga dari Jombang. Tapi saya nggak tahu jawabannya apa. Langsung saja Bu, monggo. Baik, terima kasih Mas Randy. Kita fokus ke kunci jawabannya, Bunda-bunda. Untuk kunci jawaban nomor 2 adalah D. Melakukan konsultasi dengan dokter SPOG. Saya tepuk tangan Nah, sekecang-kecangnya. Keren. ya, Keren malam kenapa ini, ini keren banget. jawaban yang paling tepat? Karena di keyword sudah jelas. Haidnya lebih dari 16 hari, ganti pembalutnya 4 kali per hari, dan darah
bergumpal ya. Jadi Bunda, kasus tersebut di luar dari wewenang kita. Kewenangan bidan adalah pada aspek promosi, preventif atau pencegahan dan deteksi dini pada kesehatan reproduksi. Nah, selama menstruasi yang lebih dari 16 hari, melebihi rentang menstruasi normal yang kita sama-sama tahu 2-7 hari, menunjukkan ada kondisi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Maka kita harus ya menyampaikan untuk bisa konsultasi dengan dokter obgyn untuk pemeriksaan lebih lanjut tersebut. Demikian Mas Randy, selamat untuk benda-benda yang benar dan yang belum. Tetap semangat. Luar biasa ya. Malam hari ini saya jujur nih ya. Saya sudah mengembangkan MCU tapi malam hari ini tuh kayak saya tektokannya asik. Ya bener ya Bu Novita, ada yang jawab A, Benar ada yang jawab sekali, ini. Oh ternyata Mas dijelaskan. Randy. Saya jadi pahamnya itu sejujurnya ya. Pahamnya itu dari bunda-bunda ya, dipertebal sama Bu Novita. Jadi saya bukan seorang bidan, saya ngerti, oh ternyata 16 hari begini, melebihi rentannya seperti ini. Ya, keren, keren, keren. Ya, sekarang pertanyaan seperti biasa, siapa dari 900? Masya Allah, keren sekali. 900 bidan-bidan se-Indonesia, siapa yang sudah paham? Langsung masuk ke dalam kolom chat. Ucapan adalah doa. Yuk. Wih, paham. Kalau ketemu soal ini di Ukom, tersenyumlah bunda-bunda. Saya sudah tahu jawabannya. Ya Intinya kan? ke kata kunci. Intinya adalah kata kunci ya, dan juga pengalaman kita ya. Karena kalau kita sering ngelihat soal, maka pengalaman percaya diri kita semakin meningkat. Pasti, Mas. Karena ruangan Ukom itu nggak panas tapi dingin, tangan kita ikut gemeter ya. Ya, kemarin saya di Jawa Tengah ikut merasakan pada saat kegiatan OSCE ya, tapi yang perawat. Oh gitu ya, Mas. Lanjut. Lanjut ya Bun ya. Lanjut atau tidak nih? Coba atau udah nyerah? Soal 2 udah nyerah nih. Udah lanjut, next, lanjut tuh, Mas. Lanjut. Oke, lanjut. Bu Novita, malam hari ini keren banget ya Bunda-bunda ya. Sehat-sehat selalu ya Bun. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Tara, soal 3 apa? Oke, ini kayaknya hitung-hitung. Bukan ya, saya kira hitung-hitungan. KIA ya. Waktunya 1 menit. Fokus, fokus, fokus. Apakah grafik yang akan dibuat bidan pada kasus tersebut? Silakan. Ada lagi tapi 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bunda-bunda, silakan masuk ke dalam kolom chat, wajib jawab ya. Langsung. Wih, 930 bidan se-Indonesia serentak menjawab. Lagi-lagi beraneka ragam.
Ini kalau ada Bu Yeti nih ya, direktur program MCU, pasti kalian akan bunda-bunda akan diomelin. Omelinnya itu ditegur. Kok bisa sih jawabannya beda-beda? Gitu. Karena kalau di bimbingan, kalau sudah lama, jawabannya serentak, Bu. A semua, B semua. Nah, Ini ada makanya B, ada ini D, semua beda-beda nih, Bun. ada C. Waduh. Ada E. Luar biasa. Nih A belum saya lihat nih. Ada A tuh, Mas. Wih, Bun, kayaknya memang pengalaman soal menentukan ini ya. Oke, sudah ya. Saya tutup ya. 3, 2, 1. Sebelum Bu Novita menjawab, karena saya ya Bunda tanpa mengurangi rasa hormat, sering melihat soal dan mengetahui soal itu seperti apa dibuat dan disetting. Semua jawaban dari A sampai E itu benar. Ingat ya Bun, dari A sampai E jawaban itu benar. Tapi penulis diwajibkan mengecoh dan peserta yang ikut UKOM menentukan mana yang paling benar. Ya. Jadi di dalam Vnet lead in itu sudah dipastikan untuk mengecoh dan dibutuhkan pengalaman terhadap soal. Kalau kita pinter tindakan belum tentu teorinya pinter. Ya, dan UKOM itu berhubungan dengan teori yang berhubungan dengan tindakan. Baik, siapa yang mau tunjuk tangan? Langsung di sini ada Risa kelas B. Bunda Risa dari kampus apa, Bun? Jawabannya apa? Jawaban saya itu D, Mas. Dari kampus apa, Bun? Karena saya dari Poltekkes Kemenkes Jambi, Mas. Oke, jawabannya tadi B. Kalau D, D, kenapa? KN lengkap. Karena kita kan dalam kunjungan Donatus itu memang ada 3 kali. KN pertama pada 6 jam pertama, kedua itu 3 hari, udah tuh ke 8 sampai 28 hari. Karena ini sudah 3 kali, berarti kita sudah lengkap melakukan kunjungan neonatalnya. Kalau KN1 kan itu berarti yang pertama. K1 pada ibu hamil gitu. Maka saya jawabnya D. Maaf ya kalau salah. Gak apa-apa, Bun, gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, salah, benar, itu urusan nomor 1000. Yang penting itu adalah menjawab di uji kompetensi dan belajar. Ya, karena analisa kan. Baik, ada lagi selain jawabannya D, Bunda? Selain jawabannya D. Coba saya lowerin dulu. Yang selain jawabannya D. Jangan jawaban yang sama. Ayo, resen. Tangannya, Bunda. Ada yang jawabannya selain D. Oh, nggak ada. Semua jawabannya D, yakin? Wah, D sepertinya ini berubah pikiran, yang tadi C, yang tadi B, yang tadi A, yang E. Tidak ada. Oke, dari Poltekkes Jambi mewakili jawaban D. Jawaban yang benar adalah saya serahkan ke Bu Novita. Silakan, Bu. Oke, baik. Terima kasih, Mas Randy. Kita lanjut untuk kunci jawaban yang paling tepat. Inilah dia, bunda-bunda. Jawabannya adalah benar sekali. D, KNL. Nah, keywordnya sudah jelas ya, Bun. Bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan neonatal yang dilayani 3 kali oleh tenaga kesehatan. Jadi, dalam kunjungan neonatal, tepat ada kunjungan neonatal pertama, kedua, dan yang ketiga. Kalau untuk yang ketiga kalinya, inilah dikatakan sudah lengkap. Untuk pembahasan, ada beberapa macam grafik dalam PWSKIA. Kalau K1 ini antenatal K1, K4 antenatal keempat, kalau PN ini adalah persalinan oleh nakes, dan KF ini kunjungan nifas ya Bunda. Nah, ada juga dikatakan RM, resti masyarakat, ada PK, komplikasi yang ditangani, KN, kunjungan neonatal 1, KNL, kunjungan neonatal lengkap,
NK ini sering kita sebut dengan komplikasi neonatus yang ditangani. KBY bayi lengkap. Kalau KBAL cakupan pelayanan anak balita lengkap. BS cakupan pelayanan anak balita sakit. Soal PWS ya, ini adalah cakupan pelayanan KB CPR. Ini beberapa ya macam grafik yang perlu kita ingat bunda-bunda. Selamat untuk yang sudah tepat menjawab dan yang belum, tetap semangat dan optimis. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Randy. Baik, luar biasa ya Bun. Ya, penjelasan Bu Novita menjelaskan sangat detail, keywordnya juga dijelaskan bahwa kita bidan sedang membuat grafik tentang kunjungan neonata dilayani oleh 3 kali oleh tenaga kesehatan ya. Dan nomor 8 pada saat pembahasan grafik cukupan kunjungan neonatal lengkap KNL ya. Kenapa jawabannya D? Sudah dibahas ya. Sekali lagi Bunda, saya mau menjelaskan ya. Mahakarya Citra Utama adalah lembaga pertama yang mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini ya. Kurang lebih dari belasan ribu peserta sejak tahun 2021 kami berhasil meluluskan ya. Datanya sudah jelas, jadi setiap ada kelulusan kami selalu mendapatkan informasi mulai dari pagi hari sampai dengan malam hari ya. Apa yang mereka lakukan adalah mereka belajar setiap harinya karena tidak ada yang instan Bun. Pada saat uji kompetensi, perlu ditegaskan kepada bunda-bunda tanpa menggurui ya, karena saya memang salah satu pengembang ya di Mahakarya Citra Utama. Uji kompetensi itu bukan tentang kita pintar, kita hebat, dan kita cuek. Tidak ada. Ada 3 hal ya Bun, saya bahas 3 hal ketika kita menghadapi uji kompetensi. Pertama, kita harus kuat mental. Kenapa harus membahas mental? Karena di dalam uji kompetensi waktunya mundur. Dan tidak bisa di pause. Bentar ibu saya mau garuk kepala, itu nggak bisa. Bentar ibu saya mau mikir dulu ya, nggak bisa. Ya, itu waktunya mundur. Dan setiap detik yang terjadi pada saat kita Ukomnas, itu berhubungan dengan harapan orang-orang yang kita sayangi di rumah. Sepakat gak? Setiap detiknya loh. Contoh, oke, kalau misalkan bunda-bunda saya pernah hadir ya, dan saya pernah nontonin yang mengikuti Ukom ya. Uji kompetensi, bener Mas, nggak bisa diharapkan kanan kiri. Iya, jadi di dalam uji kompetensi, mohon maaf ya Bun, tidak ada saudara, tidak ada, tenang Mas, saya anaknya dosen, nggak ada, nggak kepakai. Mas tenang Mas, saya anaknya pemilik yayasan atau anak dari pimpinan, itu nggak kepakai. Karena yang menjamin kelulusan adalah bunda-bunda sendiri. Bener gak Bun? Ah bohong, Mas Randy nakut-nakutin. Enggak kok, orang di depan kalian ada peserta. Di kanan bunda ada peserta, kiri bunda ada peserta. Tapi soalnya sama atau beda? Coba bunda-bunda yang pernah ikut Ukom. Kanan kiri depan belakang soalnya beda atau sama? Coba jawab. Ini kalau saya bener nih, terutama bunda-bunda yang mau ikut Ukom, beda. Bener banget Bun. Terus kita mau berharap sama siapa Bunda? Sementara exit exam, kita sudah tidak boleh lagi tidak lulus. Kalau kita nggak lulus, maka kita dijuluki retaker. Kita akan jadi beban kampus. Beneran Bun, kita akan jadi beban kampus. Saya sudah beberapa kali menemani dosen-dosen untuk akreditasi. Dan yang dipertanyakan, kelulusan Ukomnya berapa? Kalau tidak 100% itu dapat menghambat gak akreditasi? Coba bunda-bunda yang kalau sampai tidak lulus bener gak bakal jadi beban kampus? Saya takut menggurui nih, tapi saya bener-bener fakta. Nanti akreditasi yang pengen kampusnya A terhambat. Kitanya ikut sedih. Kitanya gak dianggap. Kitanya dikucilkan Bun. Ya, saya bicara seperti ini karena memang fakta. Dan saya nggak mau bunda-bunda udah nyempetin waktu. Malam Sabtu ketemu Mas Randy, ketemu Bu Novita. Saya nggak mau itu terjadi.
Dan saya pengen seperti kemarin saya ke Semarang, ketemu alumni-alumni yang pernah ikut bimbingan. Mas Randy, ini saya loh ke Manado, dosen pernah ikut bimbingan. Mas, ini saya. Siapa ya, Bu? Mas, saya pernah bimbingan, Mas Randy jadi moderatornya. Saya kebagian apa? Saya kebagian pahala karena bunda-bunda kompeten. Saya nggak ditraktir bakso, saya nggak dapat mie ayam, tapi saya dapat nilai berkahnya. Ya Bun, sekarang penghujung tahun bunda-bunda, jangan cuek. Besok ya Bunda, Mahakarya Citra Utama, besok kan ini dilaksanakan 3 hari ya Bun ya. Jangan-jangan nggak ada yang tahu nih Bunda, kalau kegiatan ini 3 hari dilaksanakan. Siapa yang tahu kalau kegiatan ini 3 hari? Coba. Hmm. Present. Jangan sampai gini Bu Novita, saya mau ikut webinar, besok nggak ikut, nggak bisa. Tahu, wah pinter. Inilah hebatnya, ya. Ini yang sekarang tahu nih, berarti pasti fix meraih predikat kompeten karena ikhtiarnya tebel, ya. Tahu sekali Mas. Besok Bunda pasang alarm. Yuk sama-sama. Pasang alarm pukul 19.15. 900 bunda-bunda yang datang sekarang, pasang alarm 19.00 sekarang. Ayo pasang dulu. Karena besok saya akan memberikan kepada teman-teman jadwal uji kompetensi dan pembahasan-pembahasan teknik lulus secara cepat dan akurat. Saya yang akan jadi narasumbernya dan nanti hari Seninnya akan dibantu oleh Bu Siti Rusyanti di Pertebal. Ya, bakalan berkah nih kita bertiga ya Bu ya. Saya, Bu Novita, Bu Sitrus. Karena ilmu yang kita berikan gratis Bun. Saya nggak mau punya tuntutan apa-apa. Tapi tuntutan kita berdua, saya dan Bu Novita cuma satu. 900 peserta ini kompeten. Karena kalau kompeten, di dalam doa kalian, dulu saya pernah bimbingan dan webinar bersama Bu Novita. Itulah kenapa Mahakarya Citra Utama masih menjadi lembaga yang nggak bisa disaingi. Ya, lanjut. Jangan lupa, sekarang saya mau tanya siapa yang sudah pasang alarm dan besok siap hadir. Ayo. Siapa yang sudah siap? Beneran Bun, ajak. Nih, ada teman-teman Banjarmasin, ajak semua bidan Banjarmasin. Ada bidan Pontianak, ajak bidan Pontianak. Ada bidan Makassar, ajak seluruh bidan Makassar. Besok suruh datang, ketemu saya. Kita bahas ya teknik-tekniknya dan kenapa banyak bunda-bunda yang tahun lalu tidak lulus. Kesempatan tidak datang 2 kali, ya Bun. Dan saya nggak pengen bunda ngulang berkali-kali. Oke? Kita lanjut. Terima kasih banyak. Terima kasih kembali Bunda. Ya, terima kasih. Saya sangat senang berbagi ya. Nggak ada biaya ya Bun. Nggak ada biaya besok. Ada yang jawab. Ada yang DM saya nih. Mas Reni gratis kan? Saya senang banget. Gratis Bun. Lanjut Bu Novita. Ya, kita lanjut untuk soal Oke. berikutnya. Soal berikutnya. Silakan bunda-bunda. Semoga tambah berkah Kak. Amin. Amin. Doakan ya Bunda ya. Baik, saya cukup ya karena penjelasannya besok aja karena ini waktunya kalian ya teman-teman semuanya bunda-bunda terhormat. Fokus ke layar, tengok ke layar, lanjut fokus ke layar. Jangan ada lagi yang tidak lihat kanan kiri. Waktunya 1 menit sesuai Ukomnas dimulai dari sekarang. Apakah tanda mungkin kehamilan pada kasus tersebut? Soal kehamilan, silakan. Saya pernah lihat soal ini, Bu.
Tapi saya lupa siapa ya. Ya soal ini lumayan sering ya. Hati-hati ya Bun ya. Dan nanti ini banyak yang jawab benar ya Mas ya. Tergantung nih Bu, seberapa banyak bunda-bunda di sini yang punya pengalaman melihat soal. Biasanya kalau ikut bimbingan MCU, ini tadi saya udah bocorin nih, lumayan sering saya melihat dosen-dosen kehamilan ngasih teknik ya. Ukom itu nggak ada yang mirip ya, Bu Novita ya. Nggak ada Betul. nih. Ukom itu kalau kalian bilang, ah soal ini bakal keluar. Enggak, analisa. Ukom itu analisa. Otak dipaksa bekerja. Siapa ini? Kak Feni. Kak Feni jangan coret-coret Kak Feni. Baik. Silakan raise hand, sebutin kampusnya, Bunda. Ibu Norma Kulisa. Jawabannya apa? Bu, saya ini dulu. Ibu Normu Klisa. Monggo. Ya, mohon izin Mas Ren. G. Mohon izin Ibu Dari kampus menjawab apa, Bun? untuk soal nomor 4. Saya dari kampus Universitas Sri Mulia Banjarmasin, Mas. Wih, silakan monggo. Untuk nomor 4 ini kalau dilihat dari soal keywordnya berada di tampak vagina tampak berwarna biru keunguan dan pada pulpa dan vagina. Menurut saya untuk jawaban soal 4 ini adalah tanda Chadwick, yang dimana pengertian dari tanda Chadwick itu sendiri dimana pulpa dan vagina berubah warna menjadi biru keunguan. Mohon izin Ibu, mohon maaf kalau salah. Oke, saya punya Terima pertanyaan. kasih. Bunda Normu pernah ikut bimbingan MCU? Sudah? Pernah? Ke-mute ya? Di-mute ya? Oke. Lanjut ya. Ada lagi selain C, selain C. Saya lower hand dulu, selain C. Selain C. Selain C. Raise hand sekarang yang selain C. Jawaban yang berbeda. Saya pengen jawaban yang berbeda. Biar di sini kita bisa sharing-sharing ilmu yang luar biasa. Jarang-jarang kan kalian bisa berbicara di seluruh Indonesia. Ayo. Ada. Kak Sri Yanti. Bun, silakan Bun. Kak Sri Yanti dinyalakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjawab ya, Dari Mas. kampus apa Bun? Daily Husada Daily Tua. Wih. Oke, silakan. Saya jawab B, Mas. Alasannya. Karena di sini alasannya tampak berwarna biru keunguan pada pulpa dan vagina. Oke. Tampak keunguan pada vulva dan vagina itu menjadi data fokus di antara jawaban ya. Tapi saya nggak tahu nih Bun. Ya, jawaban yang paling tepat itu apa? Ya, jawabannya adalah biarkan Bu Novita yang menjawab. Silakan. Oke, kita lanjut ya. Jawaban yang paling tepat, bunda-bunda, adik-adik, untuk nomor 4 ya adalah Chadwick ya. Benar sekali, sampai tadi Mas Randy sampaikan, saya tahu nih apa keywordnya. Tampak berwarna biru keunguan pada vulva dan vagina. Jadi untuk pembahasan kenapa kita pilih, jawabannya adalah tanda Chadwick. Karena tanda Chadwick ini merupakan perubahan warna menjadi kebiruan atau keunguan pada bagian vulva, vagina, dan serviks atau leher rahim ya Bun. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Karena ini disebabkan oleh pengaruh hormon estrogen. Bunda-bunda, adik-adik, kenapa kita tidak pilih opsi yang lain? Berikut adalah penjelasannya. Untuk tanda Hegar, ini merupakan konsistensi rahim dalam kehamilan berubah menjadi lunak, terutama daerah ismus. Sedangkan tanda Piscasek ini adalah uterus mengalami pembesaran. Ya, kadang-kadang pembesaran seperti yang kita lihat pada ibu hamil ya tidak rata, tetapi di daerah telur bernidasi lebih cepat tumbuhnya.
Hal ini menyebabkan uterus membesar di salah satu jurusan hingga menonjol jelas ke jurusan pembesaran. Untuk balotemen, ya, teraba balotemen, ini merupakan fenomena bandul ataupun pantulan balik ketika perut ditekan perlahan, yang mana ini adalah tanda adanya janin di dalam uterus. Sedangkan Braxton Hicks, ya, bila uterus dirangsang, ini akan terjadi kontraksi atau sering kita sebut dengan kontraksi palsu. Demikian ibu-ibu, selamat yang udah benar, kembali lagi semangat, optimis, dan fokus, lebih fokus untuk bunda-bunda adik-adik yang belum tepat untuk menjawab. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mas Randy. Terima kasih ya Ibu WR, keren sekali ya. Ini yang benar, saya mengucapkan banyak selamat ya. Memang banyak yang menjawab saya, tapi yang salah sekali lagi ini bukanlah sesuatu yang harus ditakuti ya. Saya selalu bilang kepada, kalau saya kemarin saya ngisi ya kegiatan di Semarang, kemudian saya juga ngisi di Solo. Saya bilang kepada kakak-kakak ya, itu usianya seperti bunda-bunda. Saya bilang, jangan pernah jadikan UKOM itu mimpi buruk, tapi jadikan UKOM itu kesenangan. Kenapa? Karena pemerintah kita sudah bagus ya. Sudah bagus menerbitkan peraturan exit exam, karena saya sebagai masyarakat umum pengen dirawat ataupun ke bidan yang punya kompetensi luar biasa. Ya, nggak mau nih Bunda, saya kan orang biasa. Saya datang ke bidan yang nggak ngerti apa-apa. Ya, saya nggak mau ke bidan yang cara menanganinya salah, nggak mau. Oleh karena itu exit exam diterbitkan. Ya, pada kesempatan ini, maka saya akan mempertegas kepada bunda-bunda, awal tahun adalah sesuatu yang baik. Karena uji kompetensi dilaksanakan 3 periode setiap tahunnya dan dilaksanakan pada tahun depan di bulan Maret. Saya nyalakan mikrofonnya. Menurut bunda-bunda satu Indonesia, adik-adik D3 juga ada di Zoom ini. Menurut kalian semua ya, senior-senior saya, Maret itu sebentar lagi atau masih lama? Silakan nyalahin mikrofonnya. Sebentar lagi, Mas. Bentar lagi. Sebentar lagi, Bun. Sekarang aja di penghujung 2024. Ya, tahun lalu saya baru tahun baruan di Jogja. Sekarang sudah 2024. Bahkan Instagram saya pun memanggil kenangan tahun sebelumnya. Ya, jadi kita nggak pernah tahu kapan kita berada di kesulitan apa dan seperti apa. Dan UKOM itu saya selalu bahas, UKOM itu jadi kesenangan. Kita cuma dikasih waktu 3 jam loh. Bayangkan kalau misalkan pemerintah kita ngasih waktunya cuma 1 jam. Dan kita dituntut 180 soal. 3 jam itu cukup gak? Cukup bagi siapa yang mempersiapkan. Tapi tidak cukup bagi siapa yang tidak ada pengetahuan. Ya, oleh karena itu Bunda, saya sepakat kemarin sama Bu Novita, sama Bu Siti Rusyanti, Poltekkes Banten. Saya sepakat sama Bu Penny dari DHDT, saya sepakat sama Bu Kursi. Tadi kampusnya kan ada ya, jadi saya sebut-sebutin aja. Untuk mengadakan program bimbingan di Januari. Ya, di Januari. Mas, tapi saya pernah ikut di Oktober, ya nggak masalah. Mas, kayaknya nanti-nanti aja dah saya ikut. Perbedaan orang gagal dan orang sukses itu cuma satu Bunda. Orang gagal itu selalu menunda-nunda sesuatu. Tapi orang sukses dia menyadari bahwa ini penting dan saya harus belajar. Kan di MCU itu bimbingannya nggak pernah rugi. Kenapa saya bilang nggak pernah rugi? Pertama, dosennya sudah terpilih. Kedua, kita sudah tahu diajarkan oleh siapa. Ketiga, record sama PPT itu selalu di-share di grup kelas. Terus kalau kita nggak datang gimana Mas? Kan ada recordnya. Ya, kan ada PPT-nya bisa dibaca. Bisa jadi bank soal sebelum UKOM belajar. Ya, baik. Saya izin Bu Novita untuk bantu share. Kelihatan? Bun, coba suaranya apakah kelihatan di layar? Kelihatan. Bun, ini periode Januari.
saya masih kebayang sama bunda-bunda yang selalu menunda-nunda sesuatu. Kemarin mohon maaf ya Bunda, tanpa menggurui, tanpa mengurangi rasa hormat. Kemarin saya dapat momen, alhamdulillah di Yogyakarta itu saya masuk ke mahasiswa, ya kalau yang di Guna Bangsa mungkin sudah tahu ya. Di luar Guna Bangsa saya mengadakan kegiatan, itu ada yang tidak lulus Bun. Ya, alasannya apa? Karena dia nggak paham sama CBT, karena dia nggak bisa ngutak-ngatik komputer. Ya, karena permasalahan ibu-ibu katanya gaptek. Tapi kan nggak bisa kita tuntut untuk diri kita gaptek. Kemudian katanya nggak paham, soalnya susah, nggak pernah dipelajari sama kampus. Saya tanya, emang selama ini ibu nggak pernah ikut bimbingan? Nggak pernah Mas. Loh, gimana? Kan sayang-sayangin duit, ikut UKOM bayar. Makanya Bunda, ini ada pelaksanaan ya yang sudah diadakan. Ini pengajarnya. Tuh. Ya Bun, udah jelas. Bimbel UKOM diajari oleh dosen-dosen yang sudah lulus kualifikasi. Menjadi dosen tetap Mahakarya Citra Utama. Mungkin bunda-bunda ada yang kenal juga. Ya. Kapan dilaksanakan? Sudah terlihat sekali dilaksanakan di awal 8 Januari Bun. Nih 8 Januari. Sampai 31 Januari. Jadi Bunda akan bimbingan selama sebulan. 1 bulan. Ya. Biayanya berapa Bunda? Menurut Bunda deh, saya nyalahin mikrofonnya. Mahal atau murah? Biar saya nggak ngomong sendiri. Mahal atau murah, Bun? Murah, murah Mas. Murah banget Bunda. Murah pakai banget. Karena saya bukan mencari biayanya. Tapi saya lebih dengan hashtag ini Bun. Mari kompeten bersama MCU. LKP, Lembaga Kursus dan Pelatihan. Mahakarya Citra Utama sudah dapat pengakuan dari Sudin atau Suku Dinas Pendidikan Jakarta. Ya, kalau Bunda bertanya, oh MCU ini apa? Ya nggak usah khawatir. Bunda tanya ke Wali Kota Jakarta juga sudah kenal. Ya, karena kami sudah terbiasa meluluskan dan kami punya data. Lebih dari belasan ribu kami berhasil sejak tahun 2021. Dan saya nggak pengen mempromosikan ini. Ya Bunda udah dewasa, Bunda senior-senior saya, bidan-bidan hebat. Jadi Bunda sudah tahu, bulan Maret sebentar lagi, terus kapan mau mulai? Mas biayanya berapa saya mau ikut? Ini biayanya tuh. Ya. Ada 129.000. Kalau mau paling murah. Ini 1 bulan. Dapat pretest tapi tidak dapat tryout. Kemudian ini dapat tryout 180 soal dan dapat pretest 179.000. 179.000 Bunda sudah 1 bulan Bun. Nggak ada bayar-bayar lagi. Ya. Nggak, Mas TO beda lagi nggak? Sama. Dan bagi bunda-bunda yang akan ikut 10 orang, satu kampus 10 orang, itu gratis untuk 1 peserta. Bunda bisa taruh 179.000-nya untuk infak. Mas Randy, saya mau mendonasikan untuk anak yatim. Boleh banget, insya Allah saya sampaikan. Mas, mau saya donasikan ke kaum duafa atau nenek-nenek atau janda-janda. Boleh banget, Bun. Insya Allah itu akan menjadi ladang pahala dan membuat kita semua lancar. Karena apa? Karena setiap Bunda membayar ini, saya, tim Mahakarya Citra Utama akan juga memberikan kepada bunda-bunda ya santunan. Ya, jadi Bunda hasilnya itu nggak kita buat kita saja, tapi buat anak-anak yatim di sekitar Mahakarya Citra Utama. Silakan Bunda untuk screenshot. Sudah? Sudah belum Bun? Saya mau jelasin mau soal terakhir nih. Sudah Bun? Sudah Mas. Alhamdulillah. Ya. Sudah. Mas, Pembayarannya boleh nanya nggak Mas? boleh. Boleh saya nanya, itu kalau paketnya 179 udah dapat untuk buku panduannya kita baca di rumah. Ada PPT-nya Bunda. Setiap hari ada PPT-nya. Siapa yang mengajar misalkan Bu Novita, nanti dikirim PPT-nya. Jadi Bunda bisa baca di rumah. Oke. Nah, oh iya, ada pertanyaan nih. Biasanya gini pertanyaan bunda-bunda nih. Mas 180 soal
Kan ini ada tryout CBT. CBT itu apa sih, Bun? Ada yang tahu CBT itu apa, Bunda? Ayo. Komputer based test. Pinter, keren, terbaik memang. Komputer based test itu apa, Mas Randy? Komputer based test itu seperti Ukomnas. Ya, kita setting. Dan perlu saya bocorkan, ini sudah di-review sama Pak Mas Puri. Ya, yang menandatangani Ukom. Pak, tolong Pak lihat CBT saya. Oke, Mas Randy, sudah dicek. Jadi aman, ya. Jadi yang bunda-bunda yang ikut CBT nih, nggak ada nih alasan, Mas, saya pas Ukom kemarin gaptek. Aneh, ya. Oke, pilih kelasnya, kemudian ini nomor rekeningnya, Bunda, di screenshot. Ya, ini link pendaftarannya nanti saya share di kolom chat di akhir, jangan keluar dulu makanya. Ya, link pendaftarannya. Jadi, ini adalah kegiatan untuk bunda-bunda semuanya. Sebelum Bu Novita masuk, saya mau absensi. Siapa yang siap untuk ketemu dosen-dosen hebat ini pada saat tanggal 8 Januari? Siapa yang siap? Siap. Oh, siap. Siap, Ya. Mas. Zoom terbatas hanya untuk Bunda. Zoom terbatas. Siap. Zoom bimbel terbatas hanya untuk 200 bunda-bunda yang mendaftarkan diri. Di sini ada 800, berarti 600 tidak bisa ikut. Kenapa? Karena saya pengen siapa yang ikut, dia pengen saya semuanya paham. Soal kehamilan, paham. Soal persalinan, paham. Soal nifas, paham. Soal bayi balita dan anak prasekolah, paham. Dan 200 orang itu wajib paham dalam waktu 1 bulan. Sehingga pada saat Ukom, Bunda sudah pasti mesro atau hebat ya dalam menguasai soal. Jadi sekali lagi pendaftaran hanya berapa, Bunda? Hanya untuk 200 orang saja. Punya Siapa buku Ukom dapat diskon nggak? Siap ikut. Punya buku Ukom? Oh ya, Bunda, ada potongan nih. Bun, kalau Mas, kalau sudah pernah ikut bimbingan MCU gimana? Kalau Bunda sudah pernah ikut bimbingan MCU, potongan harganya, atau Bunda yang sudah pernah punya buku MCU, potongan harganya 20.000. Jadi tinggal dikurangkan, maka bunda-bunda 200 orang ini sudah pasti bisa ikut di bulan Januari. Nggak ada alasan-alasan Februari, bentar lagi Januari, Februari, Maret Ukom. Ya sudah, dari Januari, nggak ada tunda-tunda ya Bun. Ya, oke. Potongannya sudah dilihatkan sama saya. Pertanyaannya nanti saja di akhir ya Bun, karena saya mau lanjut ke Bu Novita. Masih satu soal, kita lanjut. Bu Novita mohon maaf ya, saya potong ya. Baik, Mas. Izin saya share kembali. Bunda-bunda nanti di akhir boleh kita sesi diskusi ya, karena besok ada kegiatan yang luar biasa juga. Oke. Sudah kelihatan, Mas? Sudah. Ini Oke, soal apa? semangat kembali bunda-bunda. Soal terakhir, Bu soal Novita sama Bu Situ Rusianti tidak mengajar ya, bunda-bunda, karena sudah diawali nih. Sudah hebat 900 peserta. Siap. Tapi sudah ada Bu Ika ya, Bu ya. Mewakili Ya, Medistra. benar-benar. Oke, soal nomor 5. Bunda tersisa 800 karena memang lagi sibuk ya. Malam-malam, jadi kehilangan 50 orang tidak masalah. Waktunya 1 menit. Let's go, dimulai dari sekarang. Oh ya teman-teman, di awal Januari nanti MCU launching buku Ukom ya. Penulis utamanya Bu Novita tuh. Ya, Siap, nanti Bu. kita bahas. Sudah diedit ya Bu sama Bu Sitrus, maksimal hari Minggu. Ya sudah sampai panel expert ya teman-teman ya. Sesuai tinjauan. Siap, siap. Tercetak limited edition hanya 1000 piece di seluruh Indonesia. Saya bocorkan hari ini deh. Hanya Yang 1000. hadir aja sudah mau habis, Mas, 800-an. Iya. Sesuai tinjauan.
bunda-bunda. Jadi udah pasti mirip 99% kayak uji kompetensi. Ya, bukunya terbatas, tapi adanya di awal Januari ya, Bun. Tidak ada Desember, nggak ada buku. Udah habis semua buku profesi. Terakhir cetak 5.000 habis tahun ini. Tiga, 2, 1. Masuk ke dalam kolom chat. Saya pengen semua bunda-bunda satu Indonesia jawabannya benar. Langsung. Wah, ini Nifas ya. Betul. Jangan kalah bunda sama saya. Saya aja ngerti soal bidan. Karena sebentar lagi juga mendampingi Nifas ya kan Mas? Iya, saya mendampingi istri Nifas ya. Tahun depan. Pak, nih bunda kalau nggak ikut bimbingan tadi saya ngomong kalau ada Bu Yeti diomeli kita tuh kalian ini ya Bapak Ibu kenapa jawabannya bisa beraneka ragam kan soal ini mudah wah tuh kalau di keperawatan itu ya tapi Ibu tuh Bu Yeti tuh nggak sampai menjatuhkan tapi pengen semuanya jawabannya serentak biar Ukom lulus dan memang efektif ya jadi kalau nanti di bimbingan kayak gitu ya jawaban kalian nanti serentak ya bunda-bunda. Ini B, ada B, E, E, B, E. Saya akan jawab bantu ya. B, E, D. Waduh, D. D ada. B, C gak ada. C sama A belum ada. A. Wah, Bun, kenapa Bun? Fokus yuk, fokus. Ayo masih ada waktu deh saya tambahin. Coba 5 detik baca dulu deh. Ayo Bun, jangan dong. Saya sedih tahu kalau masih beraneka ragam. Karena Ukom itu kan senasional, Bunda, bukan satu kampus. Nggak usah di SS ya Bun, nanti PPT-nya dapat. Besok saya kirimkan, habis kegiatan besok. Bun, jangan asal cap-cip Bun, coba dibaca lagi Bunda. Saya sedih nih kalau sampai kalian jawabnya beraneka ragam, karena kalau di bimbingan tuh harus serentak. Masih pemanasan Mas Randy. Boleh. Januari ya, ketemu saya jadi moderator, sudah tersenyum manis nih, Bunda-Bunda. Baru terasa pendinginannya. Oke, Kak Serly, kakak mau jawab apa Kak? Silakan Kak Serly. Halo Kak, Halo. ya saya dari Setikes Estu Utomo Boyolali. Wih, Bu Saya Handa. menjawab memfasilitasi istirahat. Alasan saya karena semuanya bagus kecuali suhu sama keluhannya dia lelah. Sehingga kalau lelah dia membutuhkan istirahat. Terima kasih. G, Rutusun, Terima Bu. kasih Bunda Serly. G, saya main ke sana kemarin. Ya, Ibu saya Bu Handa. Kita lanjut ya. Ibu Sukris, Kak Sukris, monggo Bu. Jawabannya apa? Bu Sukris. Dinyalakan Bu, sudah bisa. Halo? Jawabannya apa Bu? Tes, tidak ada suara. Oke, saya lanjut ya. Ada lagi Bun? Ayu Desma. Ayu tuh. Ayu Desma. Realme ada siapa nih? Dinyalakan Kak Ayu Desma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. dari Bidan Profesi Poltekkes Jambi menjawab E. Itu karena masih masa nifas, Pak jam postpartum, Ibu harus melakukan pemantauan inflasi uterusnya. Takutnya akan terjadi pendarahan kalau misalnya uterusnya kurang membaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Jambi. Bunda Ayu. Tahun lalu banyak yang lulus ya Kak Ayu. Boleh ditanyakan sama alumni. Ikut bimbingan MCU gak? Banyak banget ya. Paling banyak itu ya lulus. Ya, alhamdulillah. Baik, Bu. Sudah terjawab Bu Navita. Jawaban yang benar adalah saya serahkan ke Bu Navita. Tara. B. Wih. Memfasilitasi istirahat. Ya, tadi sudah jelas ya Bunda-Bunda.
keywordnya postpartum 4 jam di TPMB, mengeluh masih kelelahan. Nah, ini kaitannya ya benar sekali Mas Randy Nipas, di mana fase postpartum, kalau bunda-bunda masih ingat ya, recalling deh, Reva Rubin dibagi menjadi 3 fase, ada taking in, taking hold, dan letting go. Dikatakan periode taking in ini terjadi di hari pertama sampai kedua hari postpartum, di mana ibu masih pasif dan masih ketergantungan, perhatiannya tertuju pada diri sendiri. Ibu mungkin akan mengulang-ulang pengalamannya waktu melahirkan, siapa aja yang datang pasti diulangi. Nah, karena tadi keywordnya sudah jelas merasa kelelahan dan kebetulan dia pada periode taking in, yaitu di hari pertama sampai kedua, maka kebutuhan akan istirahat sangat penting untuk mengurangi rasa lelah, ya, pusing, irritable, serta peningkatan kebutuhan nutrisi. Inilah yang dibutuhkan sesuai dengan fase postpartum. Nah, untuk periode selanjutnya yaitu taking hold, ini 2-4 hari postpartum, di mana ibu menjadi lebih perhatian pada kemampuannya menjadi orang tua, berkonsentrasi terhadap pengontrolan fungsi tubuhnya, seperti buang air kecil, buang air besar, kekuatan dan ketahanan fisiknya. Dan di sini ibu berusaha keras untuk merawat bayinya sendiri dan agak sensitif, ya, cenderung menerima nasihat bidan karena terbuka untuk penerimaan pengetahuan dan kritikan yang bersifat pribadi, apalagi ini adalah anak pertama misalnya. Nah, selanjutnya yaitu periode letting go. Ini terjadi setelah ibu pulang ke rumah dan sangat berpengaruh terhadap waktu dan perhatian yang diberikan keluarga, beradaptasi dengan kebutuhan bayinya yang menyebabkan berkurangnya hak ibu dan kebebasan hubungan sosial. Dan depresi postpartum umumnya terjadi pada periode ini apabila ya dia merasa cemas, kurang perhatian, dan tidak bisa beradaptasi. Seperti ini, selamat untuk ibu-ibu yang sudah tepat menjawab dan yang belum tetap semangat. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mas Randy. Terima kasih kembali Bu Novita, keren banget ya Bunda dan semuanya ya, keren banget ya Bu Novita, detail sekali ya. Selamat buat bunda-bunda yang benar, keren ya, saya bangga. Sekarang saya mau tanya dulu, yang salah jangan berkecil hati. Tapi soal nomor 5, siapa yang sudah paham? Kalau ketemu soal nifas seperti ini kita tersenyum. Oh ya, soal nifas itu di persentase urutan nomor 3 ya, yang paling banyak setelah persalinan kehamilan. Ya bunda-bunda semuanya, ini saya bocorin, mohon maaf ya. Siapa yang sudah paham? Ini kalau keluar jadi bunda-bunda sudah tahu ya. Tadi sudah saya bocorkan, peluang keluarnya ada. Kemudian dalam persentase soal juga urutan nomor 3. Ya besok kita bahas deh. Ya persentase bidan. Paham. Wih ya, alhamdulillah. Ya jadi kalau ketemu soal seperti ini atau nanti di bimbingan lebih detail lagi, bunda-bunda sudah tahu jawabannya harus seperti apa. Baik, Bunda Vita, apakah ada kalimat-kalimat yang bisa kita posting setelah ini? Oke, Bunda, saya mau tanya dulu di kolom chat, punya Instagram? Punya Instagram? Punya? Kalau punya, kalimat Bu Novita langsung aja di screenshot, update Instastory, tag Mahakarya Citra Utama. Betul Wajib. sekali, Tuh, Mas. ini keren banget. Saya bacakan, izin Bu. Semakin Siap, Mas banyak Randy. Anda membaca, semakin banyak hal yang akan Anda ketahui. Semakin banyak yang Anda pelajari, semakin banyak tempat yang akan Anda kunjungi. Langsung ya. Langsung screenshot, tag nih Instagramnya mcu.kompeten. Nanti di repost. Terima kasih Bu Novita atas malam ini. 900 peserta mendengarkan Bu Novita. Semoga menjadi ladang pahala untuk Ibu. Ibu sehat selalu. Sampai ketemu di Januari. Amin. Terima kasih Mas Randy. Terima kasih bunda-bunda, adik-adik semuanya. Tetap semangat. Ya tadi sudah dikasih peluang sama Mas Randy ditangkap sebelum kehabisan. Ya saya tetap bisa mendukung karena satu hanya komitmen kami mencerdaskan dan ya bisa lulus kompetensi. Ya karena exit exam ini jangan sampai nanti kena aturan ya selama
profesi lewat dari 3 tahun, maka mau tidak mau kita DO ya, tidak lagi jadi mahasiswa lagi ya, jadi harus kembali lagi untuk memulai. Seperti itu dia ibu-ibu semuanya. Jadi kami berharap sekali nanti uji kompetensi langsung kompeten. Terima kasih Amin. Mas Randy, Terima terima kasih Ibu, kasih selamat Bunda-bunda, beristirahat. mohon maaf atas tutup kata yang salah. Saya akhiri, boleh stop share nih Mas? Boleh Ibu. Terima kasih ya Bu. Terima kasih. Sampai ketemu Bunda-bunda. Sampai ketemu. Bunda-bunda jangan keluar terlebih dahulu, kan ada ini, ada link pendaftaran Bimbelnya. Hanya untuk 200 ya Bun. Hari ini. Kalau bisa hari ini tinggal di M-Banking. Kalau bunda-bunda yang mau ke ATM hati-hati di jalan ya Bun. Saya nggak pengen Bunda jatuh sehingga tidak bisa bangkit lagi. Ya. Jadi saya pengennya Bunda hati-hati ya kalau mau ke ATM, tapi kalau punya M-Banking suami minta sama suaminya seperti istri saya minta ke saya ya. Jadi silakan, ini link pendaftarannya Bunda, hanya untuk 200 saja saya share ya. Mas Gufron bisa bantu ke chat ke saya. Profesi bidan jadwal UKOM-nya kapan? Besok kita bahas untuk jadwal UKOM ya Bun, sementara saya mau jelaskan bimbingannya dulu. Ya, itu ada di kolom chat Bunda-bunda ya. Sebentar. Saya copy paste dulu. Ini ada di kolom chat. Bismillahirrohmanirrohim. Bagi yang muslim, bagi yang non-muslim seperti biasa berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Bukunya beli di mana? Nanti dikasih tahu untuk yang bimbel ya, Kak. Hanya untuk yang bimbel. Itu sesuai blueprint. Bagus banget. Ya, saya nge-reviewnya aja ngeri. Wih, saya sudah daftar, Mas. Wih, hebat. Udah ketinggalan 1 slot. Wih, 18 Desember. Wah, bunda-bunda jangan sampai keduluan ya Bun. Itu udah ada kolom chat. Saya tunjukin tutorialnya. Yang mau bertanya boleh sembari kita ikut tutorial. Silakan tunjuk tangan. Bunda-bunda. Ini harganya ada 179. Ada 129 Bun. Jangan ada biaya-biaya lagi. Mahakarya Citra Utama nggak boleh ada biaya-biaya lagi. Siapa yang sudah daftar dan sudah masuk grup? Coba mana suaranya Bun? Makan nasi nggak? Apakah sudah ada yang mendaftar grup? Mas, daftar sekarang apa harus ini juga bayarnya? Kalau bisa hari ini Bun, besok nggak apa-apa. Batas pendaftaran hari Minggu ya Bun. Hari Minggu, nih ada tulisannya kalau Bunda lihat. Minggu 24 Desember jam 9. Karena kita nggak mau nunda-nunda sesuatu Bun. Orang sukses tuh nggak bakal nunda-nunda. Silakan Bunda Dewi dan Bunda Rita, ada yang mau tanyakan? Selamat malam, Mas. Malam, Bunda. Ya, perkenalkan nama saya Rita Kristiani. Saya mau nanya, bimbelnya itu tadi dimulai jam 19.15. Itu 1 minggu berapa kali ya, Mas ya? 1 minggu itu 3 kali, Senin sampai Rabu, Bun. Karena Kamis sama Jumat kita nggak bisa bimbingan, agar bunda-bunda refresh. Gitu, Bun. Senin sampai Gitu ya. Rabu. Sampai Rabu ya, Mas ya. Iya. 179.000 itu sudah beserta dengan TO CBT nasional ya? Benar. Mantap. Itu yang 180 soal atau berapa soal nanti TO-nya itu ya, Mas ya? Nih bunda-bunda mohon didengarkan ya. Lihat di layar. Pertama, ketika bunda-bunda lahir di grup atau muncul di grup ya Bun, mohon maaf. Bunda-bunda didaftar nih, masuk ke dalam grup nih. Grup apa? Eksklusif. Bunda akan ketemu 200 bidan se-Indonesia. Kemudian di awal kita akan pretest. Wih, pretest itu tujuannya apa Mas Randy? Sangat mulia dan sangat baik. Agar kita mengetahui kemampuan kita kepada soal. Cukup 30 soal dulu aja Bun. Habis itu di minggu pertengahan kita akan try out 180 soal. Akan dikasih hasil dan pembahasannya. Jadi kita bisa tahu tolak ukur kemampuan kita terhadap soal-soal Bunda. Seperti itu. Ada lagi nih Mas, ada lagi, mohon maaf. Silakan Bunda. TO CBT-nya itu menggunakan waktu 180 soal 180 menit atau hanya sekedar diberikan soal 180 jadi dikasih waktu 2 hari atau berapa hari gitu?
Enggak, bener. Kita seperti Ukomnas, makanya banyak yang lulus karena Bun, kita pakai sistem timer. Jadi kita akan kasih pilihan. Bunda, ini ada waktu 2 hari untuk Bunda menyelesaikan. Bunda tinggal pilih nih waktu 3 jam yang kosongnya hari apa. Biasanya kita weekend. Ah, Mas, saya ngerjainnya hari Minggu aja, boleh nggak? Boleh, tapi 3 jam. Biar apa? Biar adrenalinnya ada dan kita tersenyum karena akan terbiasa seperti Ukom. Itulah kenapa mentalitas di MCU dijaga. Nggak mengerjakan sebebasnya, nggak bisa Bun. Karena Ukom itu nggak harus ada paksaan. Gitu Bunda. Keren kan? Oke, thank you Mas. Thank you. Keren ya. Ayo Bun. Saya mau tahu udah dapet. Thank you. Siap. Mantap. Oke, ada lagi Bunda? Mas, mau pesan buku gimana? Buku Januari Bunda. Ya. Kapan mulai ininya? Nanti kalau Bunda Mas, masuk di dalam mohon maaf bimbingan untuk ada ujiannya info. itu kapan Mas ya tanggalnya? Ujian apa? Ukom. Ujian apa Bun? Ujian tryout apa? Halo Bun? Pertanyaannya ngegantung nih. Saya bingung. Mas, mau nanya. Itu loh Mas, ujian terakhir Ujiannya kali Mas. Ujian pretest. Ujian 180-nya. Ujian 180-nya itu di pertengahan Januari Bunda. Ya. Kita pengen tahu dulu Bunda udah paham mana kasus apa gitu. Nanti bimbingan dulu. Habis bimbingan 180 diujikan. Biasanya ada pengumuman kok Bun. Ya, ada pengumuman di grup. Siapa yang udah daftar? Saya Kak, ini udah daftar Kak. Hanya 200 ya Bun. Sekali lagi ya. Saya nggak nerima 250, 300. Silakan Bunda. Mau tanya Mas. Silakan Bun. Mau tanya, ini untuk bimbelnya adanya di bulan Januari ini atau nanti ada lagi di bulan apa gitu? Soalnya kita juga belum tahu untuk Ukomnya kita bulannya apa gitu. Oke, bagus pertanyaannya Bun. Tahun lalu saya pernah ngadain kegiatan yang lebih mewah dari sini ya. Hadir lumayan banyak, tapi offline ya Bun. Saya selalu bilang ke bunda-bunda atau senior-senior saya. Waktu itu ada kegiatan di Makassar. Saya bilang, Bun, mau Ukomnya 2027, mau Ukomnya 2025, belajar itu tidak ada waktu. Proses itu selalu menentukan hasil. Ya, karena sejak kecil ya Bunda, saya selalu berpegang teguh. Ketika hari ini saya berproses, maka hasil nggak akan pernah buruk terhadap kita. Ya, jadi kalau misalkan ditanya, Mas Randy, bulan Februari atau Maret ada lagi gak bimbingan? Belum tentu. Ya, tergantung saya memilah-milih dosennya. Tapi pada saat hari ini saya sepakat untuk mengadakan di Januari Bunda. Ayo. Tidak perlu menunggu kapan kampus mendaftarkan. Yang penting kita punya bekal. Pada saat Ukom pengalaman kita sudah punya. Seperti itu. Ya, jadi saya belum bisa memastikan kapan ada lagi. Silakan, ada lagi Bun? Mas, boleh tanya Mas? Boleh. Ini saya masih bingung ya biayanya yang 129 dengan yang 179 ini Mas. Bunda ada yang bisa menjelaskan? Bantu Bunda yang lainnya. Ayo. Kalau ada yang menjelaskan, takutnya saya memang jelasinnya kurang paham. Boleh Mas. Silakan Bun. gimana? Ya. Dari Stikes Mitra Sada Medan dari Kota Sibolga Sumunas. Iya, gimana? Izin Bun, pilih yang 129 aja karena di situ ada paketnya juga. Ada pertemuannya juga 3 kali dalam seminggu. Lebih mending Bu yang Oke. 179. Perbedaannya Bunda, Perbedaannya apa Bun? Nih, perbedaannya ini tidak ada tryout. Tidak ada tryoutnya. Ini ada tryoutnya dengan seperti kita tryout di kampus Bun. Makasih Bun, makasih Mas. Iya, oh ya Bunda, hasil sama pembahasannya dikirim ya Bun. Jadi Bunda punya Word, isinya soal seperti satu buku. Word loh, kita bikinnya Word dan Bunda bisa print. Enak gak? Enak banget, tapi ingat hanya ada 200, hanya untuk 200. Ya, itulah kabar buruknya. Karena Mas Randy selaku GM tidak mau kelasnya rame. Ya. Mas Randy maaf.
Iya. Eh, Oke, oke. Mas Randy, maaf, yang BCA kok nggak bisa ya? Nih, nomor rekeningnya Bunda di screenshot dulu. Ayo screenshot dulu Bunda. Nih, BCA 3690882999. Pakai M-Banking, habis itu kirim bukti transfernya ke mana? Ayo. Di bawah itu ada nomor teman-teman MCU per wilayah. Kenapa Mas per wilayah? Agar kita bisa mendata secara nasional. Ingat, Mahakarya Citra Utama adalah nasional. Ini nomor rekeningnya. Kirim ke Mas Luki nomor WhatsApp-nya ini. Ya, untuk wilayah DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Kalimantan. Sesuai dengan kampus Bunda-Bunda. Bukan tempat tinggal ya, kampus ya. Ah, Mas, kampusku di Bali. Ya sudah, kirim ke Mas Faldi. Ini nomornya. Kan enak, Bun, per wilayah mah. Tidak nomornya itu-itu aja. Ya. Ini nomor rekeningnya, Bun. Tuh, BRI, Mas. Ini. Ya, cuman ada 2 nomor rekening ini. Di luar nomor rekening ini, itu bukan Mahakarya Citra Utama dan kita tidak mau bertanggung jawab. Kalau lebih transfer dikembalikan gak, Mas? Dikembalikan dong. MCU itu sangat baik. Kalau tadi ada yang ngomong, Mas, saya transfer 179 padahal saya pernah ikut. Dikembalikan gak? Dikembalikan, insya Allah 20.000. Gak usah takut ya, Bun. Ya, jangankan biaya, kami mau kompeten bareng. Ya, biar keberkahannya sempurna. Oke, sudah ya. Besok kita ketemu lagi ya. Nggak jelas BRI-nya. Ini jelas kok, Bun. 2041 01 000 197 308. Ada kok. Saya sudah kirim transfer ke Mas Gufron, ditunggu balasannya. Oh, enggak, ini bisa, Bun. Pas. Nomornya 10 nomor. Bisa kok. Nih, ada tuh, udah ada yang transfer kata teman saya, kata Mas Luki sudah ada. Katanya sudah rame nih. Waduh, saya tutup nih pendaftarannya nih kalau malam ini udah 200 nih. Saya tutup ya. Mas, kalau sudah transfer ditunggu. Kalau sudah transfer ditunggu balasannya kapan? Besok ya, Bun. Jangan nunggu, jangan, Mas, ini kok dibalasnya lama, sabar kan banyak, ya. Mas mau nanya, Silakan Bunda. wilayah Sumatera Selatan untuk apa? Bukti Nomor transfernya? WA-nya gimana, Mas? Nih, Mas Karim, Pulau Sumatera, tuh. Ada, Bun, silakan. Mas Karim, ini Bunda izin kirim bukti transfer ya, doakan Bunda, atau Bunda minta doa sama suami. Mas, ini ada Mahakarya Citra Utama, Mas. Ini dosen-dosennya di screenshot. Minta izin sama suami, biar berkah, Bun. Atau adik-adik nih yang bergabung, minta izin sama ayah ibu. Kan pengajarnya jelas tuh, ada nama-namanya. Ini sebulan ketemu mereka kok. Beneran ya, Bun? Tuh, ada Bidan Chandra, ada Bidan Kusumastuti dari Unimugo, Bu Dian Fitriani, Bu Nurma Ika, dari DHDT ada Bu Fitri, ada dekannya juga. Bu Penny, ada Bu Ika dari Medisra, ada Bu Kursi, tadi ada yang BPI ada? Ada nggak dari BPI? Ada, Mas. Ikut nih pimpinannya, Bun. Saya selektif loh, bagus banget mereka bikin soal beneran, Bun. Saya nggak mau merayu-rayu deh, lihat sendiri aja. Kalau ada soal yang jelek, WA Mas Randy, beneran, saya tegur dosennya. Beneran nih, saya jujur ya. Nih sekarang nih, di-record lagi. Kalau ada Mas, soalnya jelek, kasih tahu saya. Ini saya menjamin. Hebat-hebat soalnya. Ya, ini sudah jelas ada pengajarnya. Jadi kalau bilang, pengajar MCU nggak jelas siapa sih? Kata siapa? Ya. Dari Aceh belum ada dosen yang ngajar, Mas. Mana Aceh? Aceh kayaknya ada. Saya VTX. Halo. Mau tanya, Kak. Silakan. Ya, Kak, ini kan rencana di kampus saya kayaknya Januari itu ada tryout juga. Tapi kan saya juga ikut bimbel ini. Nanti kalau waktunya barengan itu gimana ya, Kak? Enggak, biasanya MCU itu suka dapat data. Kalau dari asosiasi dapat lagi sedang mengadakan TO, biasa kita nggak mau barengin. Tenang, Bun, aman. MCU itu dapat informasi nasional.
Aman Oh insya ya, Allah. saya udah transfer Kak. Udah konfirm Wih, ke Mas Gufron tapi belum ada. Mas Gufron lagi baru pulang. Ya, Oh, kayak masih di kampus atau mau ke kampus kayaknya ya. Tenang, Bun, iya. pasti dibalas. Oke, Mas, makasih. mau tanya ya Mas. Silakan. Yogyakarta di mana? Di Jawa ya, Yogyakarta. Mas, itu kan nanti kalau kapan kita mau bimbingan UKOM, itu kan nanti kalau kita udah masuk grup, kan kita dikabarin kan dari grup itu kan? Iya, Bunda ikut kelas apa contoh Bun? Misalkan Bunda mau ikut apa? Saya bahas di. Yang 179. Nih, Bunda transfer, kirim bukti transfernya. Nanti Bunda nomor WhatsApp-nya akan di-invite ke dalam grup, Bun. Jadi informasi ada di Oh, grup, seru. PPT, rekaman Zoom. Jadi kalau misalkan Bunda, Mas, saya ada kondangan sama suami, nggak bisa ikut. iya. Nggak Ah, masalah, Bun. Ada rekaman di kelasnya. Ada PowerPoint-nya. Tinggal pakai headset sebelum tidur. Bunda otaknya bekerja, paham deh terhadap soal. Gitu, Bun, cara oh, kerjanya. iya, nggak mesti kita di situ, nggak takutnya kan waktu kita kerja pas lagi gitu kan, lagi bimbingan gitu. Nggak apa-apa, aman, Bun. Ada PPT-nya loh. Ada pembahasannya juga. Jadi aman. Oh, maaf Bang. Mas, mau nanya. Satu-satu, Mbak Ibu Dewi dulu. Bu Dewi, monggo, Bu. Mas, ini dari Kalimantan. Kalimantan apa, Bun? Izin. Kalimantan Tengah, Mas. Wih, silakan, Bunda. Di kampus kami kan rencananya Januari 2024. 2021 itu TO Hukum. Apa itu saya nggak bisa ikut kayaknya karena tanggal 22 itu rencana pernikahan anak saya. Itu masih ada ya Mas nanti TO Hukumnya? Kalau Bunda tidak hadir, tadi saya menegaskan pada saat ada Bu Novita ya. Maka Karya Citra Utama nggak akan pernah kita bayar tapi kita sia-sia karena nggak hadir. Pertama, Bunda bisa konsultasi sama tim MCU. Mas, saya tanggal 22 ada pernikahan adik saya atau siapapun. Itu bisa TO-nya kita mundurin. Ya, atau ada tryout nasional kita mundurin. Karena kita dapat informasi itu. Yang kedua, kalau Bunda tidak hadir, nggak usah khawatir, Bun. Yang pertama, ya, gratis rekaman dan pembahasan. Setiap Senin sampai Rabu, pembahasan selalu dikirimkan ke dalam grup. Bunda akan nerima PowerPoint setiap dosen yang mengajar. Yang mengajar siapa hari ini? Contoh ya Bun, saya praktekkan. Oh, yang mengajar adalah Bu Heni Nurahkila dari Jawa Barat. Ya udah, hari ini Bunda Heni mengajarkan, Bu Heni, besokannya PPT-nya ada di grup. Jadi Bunda tinggal buka PPT-nya udah dapat soal, Bun. Kayak gitu. Jadi Enggak, ini gimana? Ini maksudnya yang TO-nya di kampus itu Mas, TO Hukumnya di kampusnya diadakan di kampus. Kan TO kita harus offline. Kan Nggak nggak bisa barengan, online. nggak barengan, Bun. Maksudnya? Nggak bakal barengan, Bun. Jadi kalau informasi TO kampus sama TO kampus itu biasanya dilaksanakan oleh asosiasi, ya serentak satu Indonesia, ya. Kan tadi juga ada pertanyaan, Mas, nanti kita Januari ada TO, berarti kita nggak akan ngambil di minggu itu, Bun. Nggak akan. Kita udah Enggak, biasa. enggak, yang saya tanyakan itu ada lagi kan nanti TO Hukumnya yang di kampus bukan yang ini yang online. Oh, saya Biasanya. nggak tahu kalau di kampus, Bun. Nggak tahu. Saya taunya kalau MCU karena saya pengembang MCU kan, jadi tahu. Kalau ada ya, informasi TO nasional. Mas, mau nanya dong. Yang dari Jawa buktinya kirim ke siapa? Yang dari Jawa ini ada, Bun. Tuh. Kalau Yogyakarta bebas ya, mau Jawa Tengah, mau Jawa Timur nggak apa-apa ya, kirim ke siapa saja boleh. Silakan, Bun. Mas, mau nanya. Saya mau tutup. Iya, silakan. Ini kan saya kan dari Aceh nih, berarti saya transfernya besok ke Mas Karim ya? Mas Karim. Dari Sumatera. Mas Karim ya? Iya. Terus satu lagi. Iya, udah. Terus satu lagi kan tadi saya kan udah daftar, berarti tinggal ini aja besok ya, fotoin hasil apa tuh transfernya ya ke situ ya. Iya, benar sekali Bunda. Yang malam ini Terus transfer kan, pakai M-Banking juga sudah boleh ya. Nanti didata ya, sama tim MCU sudah berapa ya. ya. Ini Mas, nanti pas ujian TO-nya itu harus pakai komputer atau bisa dengan HP ya?
Handphone dong Bun. Iya, Kita punya sistem handphone ya. server CBT. Ya, karena kan Handphone Bun. kebetulan saya nggak punya laptop. Aman Bunda, kita tahu kok seperti apa Iya, ya. biar Bunda-bunda bisa belajar sistem CBT kami. Ya, Oke, silakan oke. Bun, ada lagi? Makasih Mas ya. Cukup ya? Link sertifikatnya ada Kak. Itu ada sama Mas Lucky, sudah dikirimkan. Sertifikat nggak bisa terbit kecuali Bunda-bunda ikut besok ya. Sertifikat akan dikombin. Jadi harus ikut 3 hari. Mas, izin Mas mau bertanya. Silakan. Saya kan tadi di pendaftaran, saya udah milih Mas Lucky, Mas. Tapi saya kan dari Sumatera. Gimana tuh, Mas? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, dikirim ke Mas Lucky aja. Nanti Mas Lucky segera balas ya. Karena Mas Lucky masih balas dari WA yang paling bawah. Soalnya banyak banget yang sudah kirim ke Mas Lucky. Wih, tuh informasi langsung dari adminnya ya Bun, bukan saya ya Bun. Jadi sudah bisa 200, silakan Bunda. Masih ada, Mas Lucky masih ada kira-kira kuotanya? Tersisa sedikit lagi sih Mas. Tapi Bentar Mas, mungkin saya lagi kirim Mas. Bentar Mas, lagi transfer. Bun, kita nggak buka kelas banyak ya, karena dosen pengajarnya, saya pengen semua yang 200 itu paham ya. Kalau sampai kemarin di angka 300-400, saya takut tidak efisien. Ya. Besok bisa Mas ditransfer. Besok. Ya. Oke Bunda, izin saya untuk tutup. Mohon izin Mas, mohon izin bertanya. Silakan Bun, terakhir ya, terakhir. Ini istri saya nunggu Bun. Atas nama Tika Wati. Mohon izin bertanya Mas, gimana nih Mas besok aja nanti saya WA pribadi Mas ya, mau nanya berapa nomor rekeningnya, besok juga saya transfer. Ini ada Bun, di screenshot saja Bun. Besok kan ada acara lagi malam-malam, takutnya saya nih Bun. Yang mana Mas? Nih nomor rekeningnya. Bunda, yang bertanya nomor rekening di screenshot tuh. Tuh di layar, ada BRI, ada BCA. Waktu pendaftarannya ada tuh Kak. Coba Kakak buka link pendaftaran. Semuanya ada semuanya udah ada di share tuh ibu-ibu semua. Tinggal lihat aja nomor WA-nya sudah ada, nomor rekening juga ada. Terima kasih Bunda Yosi. Alhamdulillah Iya, dia jawab. Mas. Semoga berkah ya Bun. Amin Mas. Ayo Bun ya, sudah ya, istri saya menunggu ya. Alhamdulillah istri saya kemarin dosen-dosen saya konsultasi. Ya, Mas bertanya Mas. Silakan Bunda, terakhir ya Bun. Ya nih Mas, itu kalau mau tes UKOM-nya itu bisa di bulan 3 dengan di bulan 6 ya Mas? Iya Bunda, besok kita bahas ya. Besok malam Bunda datang aja di Zoom. Nanti insya Allah saya akan bedah jadwalnya. Saya akan tunjukin jadwal UKOM. Oke Mas, saya dari Jambi. Oke, terima kasih Bunda Nirwana. Oke, itu link pendaftaran, link sertifikat aman ya. Bunda-bunda yang datang nanti akan ada dari Mas Lucky. Bunda, tanpa mengurangi rasa hormat, sampai ketemu besok malam ya. Saya Randy Mansyah, mewakili tim Mahakarya Citra Utama. Pamit undur diri. Keren, semoga bunda-bunda sehat selalu. Ya, buka. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kebuka. Untuk bunda-bunda yang dan teman-teman yang belum mengisi link absensi, boleh dulu diisi di kolom chat ya. Karena link pendataan sertifikat itu akan digabungkan dengan hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga. Jadi kalau misalkan hari pertama sudah mengisi tapi hari kedua belum mengisi, itu nanti tidak dapat karena data sertifikat harus berdasarkan kombinasi dari ketiga kehadiran teman-teman dalam Zoom webinarnya. Jadi mohon diisi dulu untuk presensi hari pertamanya di link yang Mas Lucky kirimkan di kolom chat ya. Itu ada, sudah Mas Lucky kirimkan. Jadi sekarang mengisi, besok mengisi, dan hari Senin mengisi. Nanti di minggu besok, di hari Seninnya, nanti itu di minggu besok itu sudah terbit sertifikatnya. Seperti itu. Izin Mas Lucky. Iya. Saya sudah transfer tadi bayar yang 179.000 ya. Oke, siap. Mas Lucky segera balas ya. Ini Mas Lucky sembari membalas dari chat yang mau masuk dari paling bawah dulu. Jadi sembari menunggu nanti boleh sambil diingatkan kembali. Kalau misalkan budak-budak dan teman-teman ada yang sudah kirim ke admin konfirmasi yang lain tapi belum dibalas sampai besok karena
mungkin terlalu banyak, mungkin boleh di follow up ke Mas Tuki aja. Nanti Mas Tuki bisa bantu masukkan ke dalam grup. Seperti itu. Berarti gininya bukti dasarnya kirim ke Mas Duki aja ya? Halo? Halo. Transfernya bisa kirim ke Mas Duki. Mohon izin, suaranya ini putus-putus nih. Sebentar, boleh di mute dulu semuanya. Karena nih suaranya berbenturan, ibu-ibu. Cari keuntungan juga. Di talangan tapi kan dia nyari keuntungan dia. Boleh ya, Mama. Jangan.